Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari jeda turnamen chess Champions kawan tadi malam tak ada partai yang digelar. Jadi saya isi dengan partai dari turnamen yang lain, yaitu kejuaraan dunia tim catur wanita yang diselenggarakan di Spanyol, yang sudah memasuki babak quarter final semalam. Singkat cerita kawan, India, Georgia, Ukraina, dan CVR Team lolos ke babak semifinal. CVR Team ini diisi oleh para pemain-pemain wanita Rusia kawan. Dan game yang akan kita cover ini adalah permainan dari wakil India, International Master Tanya Shahdev. Pastinya kawan-kawan sebagian sudah tahu siapa Tanya Shahdev ini. Dia adalah salah satu komentator catur di turnamen Chess Champions Tour yang biasanya live streaming bersama Peter Leko dan Daniel Kings. Dan lawan dari Tanya Shahdev ini kawan adalah pemain Kazakhstan, yaitu Kamali Denova. Kita langsung ke atas papan. Turnamen ini kawan menggunakan permainan standar dengan kontrol waktu 45 menit plus increment 10 detik. Di sini Tanya Shahdev pegang hitam, lawannya Kamali Denova pegang putih. Bermain dengan pion E4 dan kita temui permainan Ruy Lopez selanjutnya kawan. Gajah C5, pion A6, gajah mundur, kuda F6, dan di sini putih bermain dengan langkah rokade pendek menawarkan permainan Ruy Lopez terbuka. Apabila diterima, hitam pukul pion E4 ini. Tapi tawaran ditolak kawan. Tanya melanjutkan dengan pengembangan gajah E7 melanjutkan permainan tertutup. Beteng putih E1, pion B5, gajah mundur ke B3, dan di sini Tanya Shahdev melakukan rokade pendek. Dan sering saya sebutkan kawan, pada posisi ini merupakan posisi yang cukup menantang bagi putih. Apakah ingin menantang permainan martial attack atau martial counter attack di langkah berikutnya dengan memainkan pion C3 dan biasanya akan diikuti dengan pion D5. Tapi permainan martial counter attack tidak terjadi kawan, karena pada posisi ini putih melanjutkan dengan bermain pion A4, bermain dengan anti martial. Bisa juga kawan pada posisi ini putih menolak permainan martial attack dengan memainkan pion D3, pion H3, atau langsung memainkan pion D4 juga bisa dimainkan oleh putih. Tapi di sini kita temui tadi permainan pion A4, sekarang pion B4, pion D3, pion D6 oleh Shahdev, dan pengembangan kuda putih ke D2, kuda hitam ke A5 mengincar gajah, dan putih melanjutkan dengan pion H3 mengontrol petak G4. Shahdev pun pukul gajah di B3, dipukul balik oleh kuda putih, selanjutnya pion C5, dan dibalas oleh putih memainkan pion A5. Ini untuk memblokade langkah pion agar tidak didorong maju ke petak A5, agar hitam tidak mempunyai rantai pion yang cukup solid di sisi menteri ini. Permainan berlanjut oleh hitam melanjutkan dengan menggeser beteng ke B8, kuda kembali ke D2, dan gajah berkembang ke E6. Selanjutnya pion C3 menawarkan permainan terbuka di sisi menteri. Dan tantangan diterima oleh Tanya Shahdev dengan pion B pukul pion C3, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya beteng naik ke B5 mengincar pion A5, di backup oleh menteri di A4. Selanjutnya kuda hitam lompat ke H5, ingin bermanuver ke petak F4 tentunya. Putih membalas dengan pion D4, ingin membuka permainan di petak pusat. Tantangan kembali diterima, pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C. Sekarang kuda menempati petak F4, sebuah spot yang cukup kuat kawan bagi kuda hitam ini. Seringkali kawan, kuda saat menempati posisi yang sangat strategis, julukannya adalah gurita, di mana belalainya kawan mengontrol petak-petak yang bisa dijangkaunya di petak-petak ini. Tentu keberadaan kuda semacam ini sangat menakutkan bagi lawan-lawan. Di sini putih melanjutkan dengan langkah pion D5 mengancam gajah, gajah mundur ke D7. Menteri putih ke A2 untuk menghindari discover attack kawan, dan dibalas dengan langkah menteri hitam bergeser ke C8 untuk memberikan dukungan bagi gajahnya untuk mengincar pion yang ada di petak H3 ini. Di sini kawan terlihat bahwa serangan hitam sudah mulai mengarah langsung ke sayap raja, tapi tidak diperhatikan oleh putih. Dia memainkan langkah kuda ke C4. Ini merupakan langkah blunder atau langkah yang tidak akurat dari putih. Niatannya adalah membuka diagonal petak gelap bagi gajah yang ingin mengeliminasi kuda F4 ini. Tapi Shahdev sudah siap meluncurkan serangannya dengan melakukan pengorbanan kuda pukul pion G2.
Pengorbanan diterima, dipukul balik oleh Raja Putih. Selanjutnya Sagdev pukul pion H3 skak. Raja ke H2, Menteri ke G4 memberikan ancaman skak mat. Diantisipasi dengan beteng G1, Menteri mundur ke H5. Selanjutnya adalah beteng naik ke G3, ingin mengancam atau mengeliminasi gajah terang hitam ini. Dan gajah pun meluncur ke F5 open skak. Raja ke G1, gajah pukul pion. Dan posisi kuda pun dalam ancaman kawan, kuda pun tidak akan berani untuk lompat karena terbuka diagonal peta terang untuk Menteri bisa melakukan skak mat di peta H1 ini. Oleh karena itu Menteri Putih ke E2 membackup kudanya, sekarang pion F5. Sanya Sagdev meluncurkan serangannya kembali dengan pionnya untuk membuka lajur F bagi beteng untuk membantu tekanan bagi kuda F3 ini. Putih merespon dengan langkah kuda ke D2. Selanjutnya adalah gajah pukul pion D5 dan beteng putih naik ke A4 memberikan bantuan backup di baris keempat ini. Beteng hitam bergeser ke C5 mengancam gajah C1 di backup oleh Menteri di D1. Selanjutnya pion E4 oleh Sanya Sagdev. Langkah yang paling kuat kawan bagi hitam pada posisi ini ada dua, memainkan pion F4 atau menggeser beteng F ke C8 untuk memberikan bantuan backup untuk pukul gajah yang ada di peta C1 ini. Setelah mungkin gajah ini pindah ke peta B2 atau di backup oleh beteng di peta A1, hitam bisa melanjutkan pion F4 yang merupakan langkah yang cukup kuat bagi hitam. Tapi di sini tadi kita temui bahwa hitam langsung bermain dengan pion E4 dan di sini putih melanjutkan dengan langkah gajah B2 untuk memberikan bantuan bagi beteng untuk menyerang pion G7 ini. Diantisipasi dengan gajah F6, selanjutnya Menteri Putih bergerak ke A1 untuk memberikan backup bagi gajahnya untuk menyerang gajah hitam F6 ini. Dan pada posisi ini kawan, hitam sebetulnya dalam krisis waktu. Dia hanya menyisakan waktu sekitar 1,5 menit saja, sedangkan putih masih mempunyai 11 menitan. Dan ini membuat hitam berpikir cukup cepat kawan untuk menentukan langkah berikutnya ini. Dia pukul kuda F3 dengan pion. Langkah ini adalah langkah blunder yang memberikan kesempatan putih untuk menyerang balik, yaitu dengan langkah gajah pukul gajah, tetap memberikan ancaman bagi pion yang ada di peta G7 ini. Gajah putih dipukul oleh beteng, dipukul balik oleh Menteri Putih. Pion tidak bisa pukul Menteri karena posisinya kena pin kawan, dan di sini Sagdev melanjutkan dengan langkah beteng C1 skak. Bisa ditutup oleh kuda di F1 di posisi ini di langkah ke-36, Sanya Sagdev menyerah. Padahal tadi kawan sebelum melakukan pukulan terhadap kuda yang ada di peta F3 ini, posisi hitam masih benar-benar unggul dalam posisi menekan. Andai saja hitam bermain dengan langkah pion F4 tadi kawan, selanjutnya adalah beteng mungkin akan mundur dan barulah sekarang bisa pukul kuda di F3. Mungkin beteng akan bergeser ke H2 untuk mengancam Menteri. Menteri bisa melakukan skak dan raja bergeser ke H1. Selanjutnya adalah beteng bergeser ke C8 untuk memberikan dukungan bagi beteng yang melakukan skak atau melakukan ancaman di peta C2. Dan benar-benar posisi putih dalam masalah dengan variasi ini. Tapi di permainan aslinya tadi kita lihat bahwa Sagdev langsung pukul kuda putih ini dengan pion dan ini dimanfaatkan oleh putih melakukan serangan balik seperti ini. Dan hitam melakukan skak di peta C1 yang bisa ditutup oleh kuda di F1. Di posisi langkah ke-36 ini, Sanya Sagdev menyerah. Karena apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, di sini putih mempunyai ancaman skak mat terhadap Raja Hitam. Jika hitam merespon dengan langkah pion G6, maka Menteri akan melakukan skak. Setelah Raja bergeser, beteng bisa digeser ke H4 menyerang Menteri. Dan posisi Menteri hitam pun sudah terjebak posisinya. Dan tak ada pilihan lain mungkin bagi hitam pukul beteng ini kawan. Dan putih akan menang dengan komposisi perwira seperti ini. Itulah mengapa Sanya Sagdev menyerah saat skaknya ditutup oleh kuda di peta F1. Itulah kawan salah satu permainan komentator cantik Sanya Sagdev yang berasal dari India. Yang sering kita lihat penampilannya saat live streaming di Chess Champion Tour. Biasanya bersama Peter Leko atau dengan para komentator-komentator lain. Semoga permainan kedua pemain cantik tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.